Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Aziz dengan NIM F1E 221010 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik ini. Pengertian lain, sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik berupa proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel serta berkelanjutan. Satu kuplit gelombang dimulai dari voltage 0, kemudian menuju voltage tertinggi dan turun hingga voltage terendah dan kembali ke voltage 0. Untuk dari sinyal analog sendiri bisa dilihat di gambar di bawah ini proses sinyal analog. Selanjutnya, kecepatan dari gelombang ini disebut dengan hertz yang diukur dalam suatu detik. Misalnya, dalam satu detik, gelombang dikirimkan sebanyak 10, maka disebut dengan 10 hertz. Contohnya, sinyal gambar pada televisi atau suara pada radio yang dikirimkan secara berkesinambungan. Sistem transmisi menggunakan sinyal ini agak lambat dan mudah terjadi error atau noise dibandingkan dengan data dalam bentuk digital. Pada sistem analog, terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik mengeluarkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regeneratif repeater. Fungsi repeater selain menguat sinyal, juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Gelombang analog ini disebut baud. Baud adalah sinyal atau gelombang listrik analog. Satu gelombang analog sama dengan satu baud. Selanjutnya yaitu sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 secara terputus-putus atau diskret. Untuk proses pengiriman informasi yang mudah, cepat, dan akurat, sinyal tersebut disebut sebuah bit. Selanjutnya yaitu pengubah sinyal analog ke digital. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan atau noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batasan yang terima, sinyal masih diterima atau dikenali dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Dengan alasan ini, keluar ide pemakaian bersama sinyal analog dan digital, yaitu selama di usia berbentuk analog dan selama di media transmisi berbentuk digital. Pengubahan sinyal dilakukan dengan pembagian sinyal analog atau kontinu menjadi sinyal biner atau berbentuk bit 1 dan 0. Untuk selanjutnya ditransmisikan pada media transmisi. Proses yang harus dilalui dalam metode pengubahan sinyal ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, sampling, quantizing, coding, dan multiplexing. Pembahasan lebih lengkap tentang pengubahan sinyal ini terdapat di selanjutnya itu dasar sistem telekomunikasi. Yaitu contoh pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya itu ada pun perbedaan sinyal analog dan dengan sinyal digital. Untuk sinyal analog sendiri yang pertama itu bersifat kontinu, yang kedua bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, yang ketiga kemungkinan error besar, yang keempat perbaikan error sulit, yang kelima mudah terkena noise, yang keenam kapasitas informasi sedikit, yang ketujuh sukar dilakukan modifikasi informasi. Selanjutnya menggunakan fase frekuensi, yang terakhir boros bandwidth. Untuk sinyal digital sendiri, yang pertama itu bersifat diskrit 0 dan 1. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Selanjutnya, kuberikan error kecil. Yang keempat, perbaikan error lebih mudah. Yang kelima, lebih tahan terhadap noise. Yang keenam,
kapasitas informasi lebih besar. Yang ketujuh, lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Yang kedelapan, menggunakan konsep linear atau bit. Yang terakhir, lebih hemat bit. Selanjutnya yaitu signaling atau penyisilan. Pensinyalan. Berdasarkan FTP Telkom 96, pensinyalan atau signaling didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati, bertujuan untuk melakukan pembentukan hubungan, pengawasan saluran, dan pembubaran hubungan. Dari definisi di atas, dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud pertukaran informasi adalah saling mengirim pesan pesinyalan atau signaling message. Yang kedua, antara elemen dalam jaringan. Maksudnya, antara sentral atau antara sentral dengan terminal pelanggan. Namun, dalam pengertian umum, terminologi signaling lebih ditujukan kepada antar sentral. Selanjutnya yaitu pengiriman sinyal. Dalam pengiriman sinyal, melalui bidang transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan atau noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima atau dengan dalam konteks yang sama dengan pengiriman. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.